Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarni, NIM 90500122023, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis harta wajib zakat dan implementasinya pada lembaga amil zakat. Materi pertama yaitu syarat harta yang wajib dizakati adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar harta tersebut dapat dikenakan zakat. Beberapa yang harus diketahui yaitu: 1. Merupakan hak milik penuh. Harta yang akan dizakatkan harus sepenuhnya dimiliki oleh orang yang berzakat. Harta tersebut tidak boleh terikat dengan hak orang lain, seperti harta pinjaman atau hasil mencuri. 2. Harta yang berkembang. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memiliki potensi untuk berkembang atau bertambah nilainya. Contohnya termasuk emas, perak, dan aset perdagangan. Harta yang tidak berkembang, seperti perlengkapan pribadi, tidak dikenakan zakat. 3. Telah mencukupi nisab. Nisab adalah jumlah minimal harta yang harus dimiliki untuk wajib zakat. Sebagai contoh, nisab untuk emas adalah 85 gram dan untuk perak adalah 595 gram. Jika harta mencapai atau melebihi nisab ini, maka zakat wajib dikeluarkan. 4. Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang akan dizakatkan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pemiliknya, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Jika harta hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka tidak diwajibkan zakat. 5. Bebas dari utang. Harta yang dizakatkan harus bebas dari utang yang dapat mengurangi nilai harta tersebut hingga di bawah nisab. Jika utang tersebut tidak mengurangi nilai harta di atas nisab, zakat tetap wajib dibayarkan. 6. Telah cukup haul. Harta tersebut harus dimiliki selama 1 tahun, haul, sebelum dikeluarkan zakatnya. Namun, ketentuan haul ini tidak berlaku untuk hasil pertanian atau buah-buahan yang langsung dikenakan zakat saat panen. Materi selanjutnya, harta yang wajib dizakati berdasarkan nas mencakup beberapa jenis yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yaitu: 1. Zakat emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dizakati, baik dalam bentuk perhiasan maupun simpanan. Nisyab zakat emas adalah 85 gram emas, sedangkan nisyab perak adalah 595 gram. Kadar zakatnya sebesar 2,5% dari total nilai emas atau perak yang dimiliki jika telah mencapai haul 1 tahun. 2. Zakat perdagangan. Harta perdagangan wajib dizakati jika nilai barang dagangan mencapai nisyab, setara dengan 85 gram emas, dan telah dimiliki selama 1 tahun. Kadar zakatnya adalah 2,5% dari total nilai barang dagangan setelah dikurangi utang atau biaya operasional. 3. Zakat barang tambang. Barang tambang seperti emas, perak, dan hasil galian lainnya juga wajib dizakati. Nisyabnya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak. Zakat barang tambang dikeluarkan saat diperoleh tanpa perlu menunggu haul. 4. Zakat pertanian. Hasil pertanian seperti biji-bijian, beras, gandum, kurma, dan anggur wajib dizakati jika mencapai nisyab sebesar 5 wasak, sekitar 653 kg. Kadar zakatnya adalah 10% jika pengairan alami, hujan, digunakan, dan 5% jika menggunakan pengairan buatan. 5. Zakat hewan ternak. Hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing wajib dizakati jika jumlahnya mencapai nisyab tertentu. Unta, nisyab mulai dari 5 ekor. Sapi, nisyab mulai dari 30 ekor. Kambing, nisyab mulai dari 40 ekor. Kadar zakatnya berbeda-beda tergantung jumlah hewan yang dimiliki. Adapun materi terakhir di mana zakat kontemporer mencakup berbagai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang telah berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi. Ada beberapa kategori harta wajib zakat dalam konteks kontemporer. Kategori harta wajib zakat kontemporer.
1. Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau jasa, seperti pegawai negeri, dokter, dan konsultan. Para ulama kontemporer sepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 2. Zakat uang simpanan atau deposito. Zakat ini dikenakan pada jumlah uang yang disimpan di bank atau lembaga keuangan setelah mencapai nisyab. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total simpanan. 3. Zakat perusahaan. Dikenakan pada perusahaan yang beroperasi secara resmi, baik dalam bentuk PT, CV, atau koperasi. Zakat ini dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dan harus memenuhi syarat kepemilikan serta halal. 4. Zakat investasi, termasuk zakat atas hasil dari investasi seperti saham, obligasi, dan properti. Zakat ini juga dikenakan pada aset yang menghasilkan pendapatan, seperti sewa tanah atau gedung. 5. Zakat hadiah, jika hadiah yang diterima mencapai nisyab, setara dengan 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini termasuk hadiah dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya. Aspek penting dalam pengelolaan zakat kontemporer. 1. Identifikasi objek zakat modern, penting untuk mengidentifikasi berbagai jenis harta yang kini menjadi objek zakat, termasuk aset-aset modern seperti saham dan investasi. 2. Adopsi teknologi dalam pemetaan zakat. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam pemetaan objek zakat secara lebih efektif, sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan. 3. Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Penyaluran zakat yang tepat dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat. Penting untuk memahami kategori-kategori baru ini agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah tadi penjelasan saya mengenai analisis harta wajib zakat dan implementasinya pada lembaga amil zakat. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.